atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, azas jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, azas jujur dan adil dalam norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah konsentrasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak, dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Dalam dissenting opinion, Hakim MK Eni Nurbaningsih menyebut pemilu kali ini terjadi degradasi etika kehidupan berbangsa dan akhirnya menyebabkan terjadinya krisis dimensi. Berikut cuplikannya. Dengan persoalan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian PJ Kepala Daerah, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 67/2021 yang dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ Kepala Daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 15 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan PJ Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas. Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan PJ Kepala Daerah. Sebab sekalipun kedudukan PJ bersifat sementara di masa transisi, namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil.
Oleh karena itu diperlukan PJ Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, NKRI, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Bahwa dikarenakan sebagian besar PJ Kepala Daerah adalah ASN, maka harus tunduk pada Undang-Undang ASN. Dan seterusnya dibacakan. Di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 5 2014 dibacakan. Dengan demikian dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada PJ Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka PJ Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar, Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan PJ Kepala Daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu 1 di Kalimantan Barat, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan PJ Kepala Daerah pejabat negara aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemilu 2004 sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dibacakan. Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024. Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2000. Sementara itu, Hakim MK Arief Hidayat dalam dissenting opinionnya menyebut bahwa tidak boleh ada peluang sedikit pun dalam kekuasaan untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024. Sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024. Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah mencederai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, rule of law, dan penegakan etik atau rule of ethic sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam... Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Priska Papilaya.